jenderal veteran perang Seroja, Timur Timur, yang sekarang berada di penjara. Banyak sekali kekeliruan dari hakim yang memutus. Yang pertama, kami mengajukan upaya permohonan peninjauan kembali terhadap kepentingan hukum dari Pak Adam Damiri. Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Adam Rahmat Damiri belum menyerah menempuh jalur hukum setelah kasasi yang diajukannya kembali dimentahkan Mahkamah Agung. Kali ini, Jenderal Purnawirawan yang pernah bertugas di Timur Timur itu secara resmi telah mendaftarkan upaya hukum luar biasa atau peninjauan ulang (PK) melalui kuasa hukumnya, Diolipa Yumara. Upaya PK yang kali ini ditempuh lantaran putusan hakim yang menjatuhkan vonis keliru dalam menangani kasusnya serta syarat dengan kejanggalan. Sebelumnya, Mahkamah Agung tidak hanya menolak kasasi yang diajukan Adam Rahmat Damiri, tetapi juga menambah masa hukumannya menjadi 16 tahun penjara. Seperti diketahui sebelumnya, Adam Rahmat Damiri terseret kasus korupsi pengelolaan dana PT Asabri saat menjabat jajaran Direktur Utama periode 2012 dan 2016. Kasus mega korupsi senilai 22 triliun itu sempat membuat publik geger hingga tidak sedikit sejumlah kalangan yang nyaris tak percaya. Lantas apa kata Diolipa Yumara selaku kuasa hukum usai mengajukan upaya hukum luar biasa pada Kamis 16 Oktober 2025 kemarin? Kami tim kuasa hukum dari Pak Jenderal Purnawirawan Adam Rahmat Damiri, ini jenderal veteran perang Seroja, Timur Timur, yang sekarang berada di penjara. Jadi dia lulus sebagai tentara sampai pensiun dan kemudian dia dijerat dalam perkara Asabri, di mana sudah sudah kasasi, kemudian dia tetap diputus bersalah. Nah, kenapa kami mendampingi beliau? Karena beliau ini setelah kita telaah perkaranya, ternyata banyak sekali kekeliruan dari hakim yang memutus. Yang pertama. Kedua, kami mendapati beberapa bukti-bukti baru, novum, yang kemudian ternyata ini sangat memperkuat posisi beliau, di mana beliau pada hakikatnya tidak bersalah. Ya, jadi kami datang ke PN Jakarta Pusat Tipikor ini, kami mengajukan upaya permohonan peninjauan kembali terhadap kepentingan hukum dari Pak Adam Damiri. Jadi ada upaya PK dari Pak Adam Damiri, dan kemudian hari ini kita daftarkan dan sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat. Bagi Diolipa Yumara selaku kuasa hukum yang sejak awal menangani kasus yang menjerat Adam Rahmat Damiri, menganggap putusan pengadilan yang menjatuhkan vonis pada kliennya syarat dengan kejanggalan. Ada kekeliruan mendasar antara jabatan yang diemban kliennya dengan kasus korupsi yang diperkarakannya. Dengan gamblang, Diolipa mengungkap jika kliennya menjabat direktur dari tahun 2011 hingga 2015, sementara kasus korupsi yang diperkarakan adalah tahun 2016 sampai 2020. Dengan pengajuan PK kali ini, Diolipa berharap Mahkamah Agung dapat menilai hukum-hukum baru yang akan diuji di persidangan. Satu hal, beliau ini adalah sebenarnya pahlawan perang di Timur Timur, karena dari Timur Timur berseteru dengan Indonesia atau kita menguasai Timur Timur, beliau dari muda sudah berperang
membela NKRI, itu satu. Yang kedua, kita belum mendapati kesalahan signifikan dari beliau dalam perkara Asabri karena beliau tidak pernah menerima uang dari Asabri. Yang pertama. Yang kedua, beliau juga bekerja di Asabri dari 2011 sampai 2015. Sementara yang diperkarakan adalah 2016 sampai 2020. Begitu. Jadi ada suatu kesalahan dalam penilaian dari majelis di mana sebenarnya beliau sudah tidak menjabat, sudah pensiun dari Asabri, tapi kenapa kesalahan tahun 2016 sampai 2020 tetap dikenakan kepada beliau sehingga beliau kena hukuman 20 tahun pada waktu di tingkat pengadilan negeri pertama ya. Nah, ini kemudian kita banding kasasi dan kemudian sekarang kita ajukan PK karena kita menemukan novum baru, bukti baru yang akan kita uji dalam persidangan kembali nanti di sini. Kemudian kita harapkan Mahkamah Agung bisa melihat ini sebagai suatu materi yang kemudian bisa menilai ulang terhadap kasasinya dan kemudian bisa memutuskan kembali status beliau begitu. Jadi yang paling penting beliau adalah veteran perang yang harus kita bela begitu, karena kita tidak mendapati aliran uang. Dalam upaya peka kali ini, Deolipa menyiapkan 6 novum atau 6 barang bukti baru yang dibawa untuk dijadikan bahan pertimbangan saat persidangan nanti. Tidak itu saja, sejumlah saksi ahli juga sudah disiapkan Deolipa untuk meyakinkan majelis hakim. Deolipa percaya Mahkamah Agung akan membesasakan Adam Rahmat Damiri dari hukuman 16 tahun penjara yang menjeratnya. Lantas 6 bukti baru apa saja yang dibawa Deolipa Yumara saat mengajukan PK secara resmi? Novum ini ada 6 novum, kemudian analisa terhadap kekeliruan hakim dalam memutus, kita juga ada sama beberapa keterangan saksi ahli yang kemudian akan kita sampaikan di persidangan PK nanti. 6 novum itu pada umumnya adalah neraca keuangan, laporan keuangan, RUPS, mutasi keuangan, dan beberapa lain, dan hasil audit dari BPK. Ini untuk membela kepentingan beliau. Satu hal lagi, kita ulang lagi ya, bahwasanya beliau adalah pahlawan veteran perang Timur, di mana teman-temannya udah pada jadi bos semua. 08 udah jadi presiden, kemudian Pak Safri udah jadi Menko, Menteri Pertahanan kan, beliau di penjara. Deolipa Yumara juga berencana menempuh langkah hukum lain setelah PK, yakni meminta pengampunan baik revisi maupun abolis pada Presiden. Menurutnya, bagaimanapun Adam Rahmat Damiri merupakan seorang pejuang yang sudah berjuang demi kepentingan negara di Timur Timur pada saat terjadinya perang. Atas keyakinan itulah Deolipa percaya jika kliennya dalam posisi yang tidak bersalah saat vonis dijatuhkan padanya. Selain menempuh upaya hukum luar biasa atau PK, Deolipa Yumara selaku kuasa hukum juga akan mengejar biaya uang pengganti yang nilainya cukup fantastis. Menurutnya, biaya uang pengganti yang diambil dari dana pribadi Adam Rahmat Damiri untuk mengganti kerugian negara telah memberatkan kliennya. Deolipa siap memperjuangkan keadilan untuk kliennya di persidangan nanti. Nah, kita akan ajukan nanti setelah PK, kita lihat hasilnya apa, kemudian kita minta itu hal lain ya, persoalan pengampunan atau abolisi atau kemudian remisi segala macam persoalan lain, tapi ini kita upayakan PK dulu ya. Dan setelah itu, tapi ada upaya pertama adalah upaya PK secara hukum, yang kedua kami akan adakan upaya politik militer, di mana kita akan meminta bantuan Menhankam atau ketentaraan Panglima supaya meninjau ulang persoalan dan kasus mereka supaya ini bisa dibedah juga nih perkara beliau, karena kita bisa meyakini, saya meyakini bahwa beliau tidak dalam posisi salah. Beliau adalah veteran perang yang harus kita bela begitu, karena kita tidak mendapati aliran uang yang pertama, dan kemudian mengenai uang pengganti ini paling penting ya. Jadi pengadilan atau majelis hakim memutuskan uang pengganti terhadap kerugian negara ya yang dibebankan kepada Adam Damiri, tapi uangnya diambil dari uang pribadinya Adam Damiri. Jadi bukan uang dari Asabri, uang pribadi pekerjanya Adam Damiri di mana dia ada usaha, itu diambil sebagai uang pengganti. Ini yang kemudian akan kita kejar sampai kemudian di persidangan PK kita akan buka ini supaya ada pertimbangan baru dari majelis PK. Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Adam Rahmat Damiri sendiri
saat ini menjalani masa tahanannya di Lapas Sukamiskin. Hukuman 16 tahun penjara bagi Deolipa Yumara sangat tidak pantas bagi veteran perang yang kini sudah berusia senja, yakni 76 tahun. Lantas seperti apa kondisi Adam Rahmat Damiri saat ini? Di usianya yang sudah renta, akankah pengajuan PK kali ini akan berbuah manis atau sebaliknya pahit sekaligus miris? Pak Adam Damiri usianya sekarang 76 tahun. Sebenarnya udah nggak layak dia dihukum di posisi ini. Karena sebenarnya beliau ini paling tinggi jasanya di negara kita ini sekarang ini ya. Karena perang Timur-Timur kan beliau ada. Sampai beliau juga pernah dituduh melanggar HAM gara-gara kasus Timur-Timur kan. Tapi beliau selamat dan sekarang pensiun. Satu kunci lagi ya, Pak Adam Damiri ini uang pensiunnya itu nggak pernah dibagikan lagi oleh negara kepada beliau. Ini yang kita akan kejar ke Menteri Keamanan. Karena terkait kasus ini ya Bang, jadi tidak terkait kasus ini, tapi kita akan kejar juga. Jadi ini harus kita dudukkan secara terang bahwa beliau pensiun dengan baik di ketentaraan, tapi dia nggak pernah terima uang pensiun lagi. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi.com in-depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.